Kecamatan Krung Baronajaya. Kanda saya, tadi beliau panggil saya Kanda, saya panggil beliau Kanda. Baik di sini, di Janto, di mana-mana kami ketemu dalam kegiatan acara, sangat senang sekali. Yang kami hormati Ketua Yayasan An-Nur, Bapak Dr. Saiful MAG, guru saya. Tadi beliau panggil saya guru, saya panggil beliau guru. Beliau dekan di Universitas di Unmuha Aceh. Beliau tiap hari mengajar. Kalau saya sesekali beri ceramah, sudah dipanggil guru, tapi beliau tiap hari jadi guru. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Pak Suryadi. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pesantren Al-Manar Aceh Besar. Nanti ini jabatan pertamanya. Jabatan keduanya Kepala KUA Kecamatan Krung Baronajaya, sahabat saya Ustaz Ikram MPD. Yang saya hormati Bapak Mukim, Bapak Kici. Hadir juga ini pengawas madrasah Pak Camat. Itu pengawas madrasah Bu Pit dengan siapa? Bu Suarnia. Ada lagi yang lain? Ada berdua, terima kasih banyak. Hadir juga Kepala Min ini. Dari Ninjaya, Bu Nas, siapa lagi Kepala Min? Mana? Tunjuk tangan. Saya, ada Kepala Min yang kiri. Pak Munzir, mantan Kepala Min. Nah, tepuk tangan untuk Pak Munzir. Ini beliau juga menyempatkan hadir, terus berkomunikasi. Saya dijanjikan oleh Pak Saiful sebulan yang lalu. Ada waktu nggak? Tanggal berapa? Tanggal 10. Mak megang, nggak apa-apa. Nah, ini di Penayung udah banyak orang jual daging. Yang saya hormati PLT Kepala dan Dewan Guru, silakan berdiri. Bapak dan Ibu Dewan Guru, silakan berdiri dari Menara Baru. Bapak Ibu, tolong dilihat, inilah wajah-wajah orang tua anak-anak kita di madrasah. Inilah para pahlawan. Silakan duduk. Sudah boleh duduk kembali seperti tadi. Nah, inilah para pahlawan. Di tengah pandemi mereka hadir. Di tengah online mereka memberi materi. Tapi ada yang menarik. Kalau mentransfer ilmu dengan online itu mudah dan bisa. Mentransfer pelajaran melalui paket internet itu bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah mentransfer akhlak, mentransfer perilaku, mentransfer value, satu nilai-nilai yang dia harus langsung berjumpa dengan gurunya. Contoh, tadi saya tanya kepada Ustaz Ikram, itu kok bagus sekali tahfidnya, tahsinnya juga bagus. Siapa gurunya? Ada kata Ustaz Ikram, ada itu gurunya. Tepuk tangan untuk gurunya. Kalaulah tidak ketemu dengan guru itu, anak kita tidak seperti itu. Coba diajarkan dia tahsin, tahfidz, tartil dengan online. Padahal di rumah bisa dia online, tapi beda ketika dia berhadapan dengan gurunya. Maka terima kasih para guru, para ibu, para pejuang dan para pahlawan di tengah pandemi, tetap memakai masker, mencuci tangan, melaksanakan protokol kesehatan, anak-anak dididik dengan orang tua baik. Jadi sebenarnya sumbernya, bibitnya sudah ada di sini, kemajuannya sudah ada di madrasah, didampingi oleh Pak Saiful, disupport oleh Pak Camat. Ada kemauan dari orang tua yang tidak salah pilih madrasah, dan beruntunglah anak-anaknya sudah dimasukkan ke madrasah Ibtidaiyah terpadu di Krung Baronajaya ini. Tepuk tangan untuk di Menara Baru. Bapak Ibu tidak salah pilih, dan terpadu ini tidak salah pilih. Saya mau menangis tadi disampaikan. Anak-anak ini jam 10 dia sudah tahu salat duha. Inilah nilai terpadunya. Dia sudah hafal Al-Quran. Nanti diajar yang lain doa-doa. Ini tidak didapatkan di sekolah lain. Salat duha itu murah rezeki, memberikan kelapangan. Ada yang nanya,
Berapa jam temu rezeki buat anaknya. Orang tuanya akan bahagia apabila anaknya taat, anaknya soleh, solat duha, mendoakan, akan mendapat kebahagiaan kepada orang tuanya. Jadi jangan dianggap lagi madrasah adalah pilihan kedua untuk memasukkan dan mendidikkan anak-anaknya. Jangan anggap pondok pesantren pilihan kedua. Beruntunglah Bapak Ibu telah memasukkan anaknya di madrasah ibtidaiyah terpadu di Menara Baru ini. Mereka juga akan mendoakan. Doa ketika orang tuanya masih hidup dan sudah meninggal tidak akan pernah terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal seorang anak Adam, amalnya terputus kecuali 3 yang masih mengalir. Sedekah jariyah. Kalau Bapak Ibu ada sedekah, ini mau bulan Ramadan, ada untuk masjid, pesantren, itu kita meninggal pahalanya mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ada ilmu yang bermanfaat. Inilah guru-guru. Ini guru-guru ini nanti duluan masuk surga dari kita. Mungkin dari saya duluan ibu-ibu ini masuk surga. Kenapa? Karena dia punya ilmu yang bermanfaat. Ada satu kisah. Orang dah mau pintu surga. Di depan ada Pak Haji mau masuk surga duluan. Tanya mereka, kok di depan Pak Haji? Iya, saya dengar ada hadis, Al-Hajju mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur, tiada lain balasannya surga, maka saya mau duluan. Siapa yang ajarkan? Guru saya. Di mana? Di Menara Baru. Tuh gurunya di belakang. Akhirnya Pak Haji ini mundur, gurunya dipersilahkan ke depan. Di belakang Pak Haji ada orang hartawan, orang dermawan, orang kaya. Bapak dermawan, ini mau kemana? Tidak, saya dengar dermawan itu dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Saya mau duluan masuk surga. Siapa ajarkan? Guru saya dulu waktu di Menara Baru. Tuh ada gurunya. Akhirnya gurunya duluan masuk surga, Pak Haji di belakang, para dermawan di belakang. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu doakan kami masuk surga juga ya, jangan tinggalkan kami. Ini Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Itu satu. Yang kedua, wisuda hari ini bukan sampai di sini. Tadi Pak Camat sudah sampaikan. Ini jembatan emas. Didik anak Bapak Ibu, masukkan terus kemana terserah. Yang penting jangan tinggalkan agama. Karena disuruh ulang tadi Pak Camat. Ulang yang kemarin itu yang Ibnu Arabi. Hidup dengan agama terarah. Hidup dengan ilmu tidak susah. Hidup dengan keterampilan mudah. Hidup dengan seni indah. Hidup dengan cinta bergairah. Jadi jangan tinggalkan agama. Untuk Bapak Ibu yang mulia, kemarin saya sudah sampaikan di Dekranas bahwa kepada ibu-ibu yayasan, jadikan anak-anak merasa nyaman di sini. Berikan memori keindahan setelah dia alumni, dia akan ingat enaknya belajar di sini. Kemarin saya kisahkan, ada di Arab Saudi, di Mekah, namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Dia orang miskin, ayahnya petani, sekolah tapi juara. Suatu hari madrasahnya mau studi wisata. Dikumpulkan duit, nggak banyak, mungkin wisatanya daerah dekat. 1 orang 1 rial. Dia pulang ke rumah, minta uang sama orang tuanya. Ya, kami mau ikut wisata perpisahan 1 rial. Apa kata ayahnya? Nggak ada duit. Kita orang miskin nak, nggak usah ikut wisata, nggak usah ikut perpisahan. Dia balik ke sekolah, ditanya oleh wali kelasnya, kamu Sulaiman jadi ikut perpisahan, nggak ada duit. 1 rial, ayah saya miskin Pak. Gurunya punya ide, dia juara 1. Waktu bagi hadiah, dikasihlah untuk dia hadiah 1 rial. Juara 1. Uang 1 rial begitu dia terima, langsung dia daftar wisata. Dia ikut dengan teman-temannya berbahagia. 20 tahun kemudian, Sulaiman menjadi besar. Dia dirikan sebuah bank.
Dia dirikan sebuah perguruan tinggi. Dia tanam kebun kurma ratusan hektar. Dia menjadi orang terkaya di Arab Saudi. Siapa yang dia ingat? Dia bangun sebuah rumah bagus. Dia beli sebuah mobil mewah. Dia undang gurunya ke rumahnya. Lalu dikasih rumah itu untuk gurunya. Dikasih sebuah mobil mewah. Gurunya nangis. Hai Sulaiman, apa yang kamu buat untuk saya? Guruku, engkau telah membuat memori yang indah bagiku. Di tengah-tengah sakitnya aku tidak bisa ikut perpisahan dengan teman-teman. Rumah dan mobil mewah ini bagiku masih berharga dengan uang 1 riyal yang guru berikan kepadaku 20 tahun yang lalu. Ini artinya apa? Ada satu kenyamanan anak-anak ketika berada di madrasah kita. Terakhir, ini rupanya di sini dingin, di situ panas. Saya di sini dingin kena angin, makanya agak panjang-panjang. Nah ini terakhir untuk bapak-bapak, untuk bapak ibu yang hadir, ada beberapa tipe anak menurut tingkatannya. Yang pertama, anak sebagai bunga. Itu umur berapa tahun? Waktu baru-baru lahir. Tiap hari dicium. Itu sampai berapa? Setahun? Setahun, 2 tahun. Itu anak sebagai bunga. Dibawa kemana-mana. Digendong. Nggak boleh dicukeh. Nggak boleh digigit nyamuk. Selalu dicium. Cilup. Itu nggak ada yang ajar. Diambil. Hiding-hiding. Hiding-hiding. Itu bunga. Dicium lagi. Yang kedua, anak sebagai raja. Ya, kayak bacut. Itu biasa 2 tahun. Naik atas meja. Ayah mau makan, minta makan dalam piring ayah. Ada nggak? Ada. Ayahnya kasih. Ini anak lagi raja. Mau pipis? Ya, pipis. Kata ayahnya, pergi sama mama. Sama ayah. Akhirnya ayahnya pergi. Karena ini perintah raja. Tapi itu tidak lama, 5 tahun. Umur 5 tahun ke atas berubah anak sebagai budak. Jangan diartikan budak sebagai pembantu. Budak dalam arti bahasa Malaysia. Jadi Malaysia itu kalau anak-anak disebut budak. Artinya anak. Anak, sebagai suruhan. Anak-anakku sekalian, 5 tahun ke atas itu disuruh sama orang tua. Pulang sekolah, salam. Dah salam, ya belum bawang diaktiflah. Itu anak sebagai budak. Pulang beli bawang, tolong ambil sapu sebentar nak. Udah pulang beli sapu, ketua boh kuyun, ya Allah. Itu nggak boleh marah nak. Pagi-pagi kata ayah, tolong semir sepatu, tolong ambil piring, tolong taruh air. Itu anak sebagai budak. Yang keempat, anak sebagai teman. Ketika dia remaja, ketika dia yang kamu ngantuk, ibu-ibu berkawan dengan anak perempuannya, harus jelaskan bagaimana masa haidnya. Karena ada kejadian anak-anak menangis ketika dia dapat haid, keluar darah, dia nggak tahu itu apa, nangis lompat-lompat. Ibunya tidak pernah menceritakan secara fikih Islam itu adalah naluri seorang wanita. Pergi belanja ke pasar, bawa anak yang udah SMA. Jumpa teman, ini siapa? Anak saya. Seperti adik kakak. Itu berarti dia sudah berteman. Ayahnya mau ke kebun, ajak anaknya yang laki-laki. Nak, ya lampu ya. Asal parang. Cuma jangan diajarkan nak kamerukok. Itu jangan diajarkan. Itu jangan diajarkan anak. Itu anak sebagai teman. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, yakni anak sebagai ayah, anak sebagai ibu ketika kita sudah tua nanti. Ketika kita sudah tua, ketika lebaran, dialah yang antar daging megang. Ketika kita sudah tua, dialah yang antar kain sarung kita. Dialah yang akan memandikan kita. Anak inilah yang selalu merawat kita. Dialah nanti akan menjadi ayah, dia akan menjadi ibu. Tentu saja kalau dia kita didik
dengan baik. Kalau dia kita telantarkan, maka dia tidak akan berbakti kepada orang tua. Maka terima kasih banyak sudah dididik. Selamat anak-anakku semua menjadi alumni dari Madrasah Ibtidaiyah Terpadu MIT Menara Baru. Jangan lupa kepada alma maternya. Selamat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk semua pihak. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan pemimpin-pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.